Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita ada di apa namanya ini? Caribon. Caribon Coffee bersama Pak Dudung, ini BMI dari Hasa, dan Bapak Sadullah Atnaker. Assalamualaikum. Halo. Salam. Selamat malam. Kita mau wawancara ini, ceritanya ngobrol santai Pak sambil ngopi. Asli ini ngopi Pak, bukan cuma sekedar istilah kopi-ngopian. Yang mau kita bahas sih terkait dengan permasalahan TKI. Tapi sebelumnya kita mau nanya dulu nih Pak, kenalan dulu Pak. Pak Atnaker ini namanya siapa, berasal dari mana, kok tiba-tiba ke Saudi itu gimana ceritanya? Bebas Pak, silakan Pak. Terima kasih pemirsa Channel TKI Saudi. Channel TKI Saudi. Selamat malam. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahim dengan channel TKI Saudi terkait permasalahan TKI. Memang perlu kita kupas tuntas. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Sadullah Afandi, biasa dipanggil Kang Sakdun. Ada Afandinya Pak ya? Ada Afandinya. Wah, ini ada nama spesial orang Mesir itu Afandi. Oh gitu ya. Sebab itu nama bapak saya. Oh, Masya Allah. Cuman saya bangga sehingga nama itu untuk membedakan dengan Afandi-Afandi yang lainnya. Mantap. Iya. Bapak berapa lama nih ceritanya di Saudi? Sudah berapa lama ini? Ya, Saya tepatnya akhir 2017 sudah memasuki 3 tahun di sini. Sudah hampir selesai. Masih ada waktu setengah tahun lagi di sini untuk exit sesuai dengan penugasan dari pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Indonesia yang memberikan tugas kepada saya untuk membantu melakukan pelayanan, perlindungan, dan pendampingan kepada pekerja migran kita di Saudi, karena Saudi ini merupakan tujuan utama dan impian seluruh pekerja migran itu ke Saudi. Kenapa? Headlightnya gitu Pak ya, headlightnya? Iya. Tujuan utama dan impian? Impian. Oh iya? Iya. Menarik. Kenapa jadikan impian? Karena Saudi menjadi magnet para pekerja Indonesia itu, karena di sini ada magnet namanya Ka'bah. Oh, sebabnya itu Pak? Sebabnya itu di Indonesia mayoritas negara Islam. Benar. Dan Saudi sebagai negara Islam, kita punya sejarah. Dua negara ini punya sejarah, hubungan spiritual, hubungan kemanusiaan juga, dan juga hubungan pendidikan. Ada juga Pak ya? Oh ya, spiritual, agamaan, karena Saudi tepat lahirnya agama Islam, yang kemudian di sini juga ada Ka'bah. Sebagai hubungan pendidikan, karena dulu sebelum kemerdekaan banyak ulama-ulama kita di sini pelajar pelajar-pelajar Indonesia yang belajar agama di Saudi, khususnya di Hijaz ya, dulu di Mekah, Madinah itu banyak, dan melahirkan tokoh-tokoh ulama besar dunia yang lahir di sini, bahkan menjadi ulama di sini juga Pak? Bahkan menjadi ulama di sini. Sebut saja misalnya Syekh Nawawi sebagai yang disebut Sayyidul Hijaz. Termasuk yang Minangkabau itu siapa Pak? Iya, Syekh itu belakangan, tapi Syekh Khatib Minang, Syekh Khatib Minangkabau. Tapi yang paling populer itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, karena dia di sini diangkat sebagai Sayyid Ulama Hijaz. Jadi gurunya para ulama Hijaz. Dulu kan pakainya namanya Hijaz sebelum Saudi. Sebelum masuk Saudi. Ya, sebelum ada mamlakah Hijaz. Oke Pak, itu sejarah yang panjang dan menarik nanti kalau dibahas lagi. Tapi kita mau ngomong masalah Atnaker nih Pak. Kan terkenal tenaga kerja kita ini sebenarnya lebih populer dengan tenaga informal Pak ya, yang kerja di domestik. Tapi padahal ke Atnakeran ini nggak hanya melayani itu Pak ya. Dia meliputi juga permasalahan tenaga kerja yang di sektor formal juga Pak ya? Iya. Bisa nggak Pak dijelasin Atnaker ini ruang lingkupnya apa saja Pak yang jadi tanggung jawab? Tadi saya sedikit lagi kenapa tujuan utama impian. Oh iya boleh Pak.
pekerja Indonesia itu ke Saudi karena ada magnet Ka'bah, karena mereka berharap bisa melaksanakan haji, ya, bisa melaksanakan umroh sesering mungkin sebagai jembatan spiritual untuk melakukan doa, ya, dalam peribadahnya, baik kepada ziarah kepada di sini ada makam Nabi, juga ke tempat-tempat suci sejarah atau masyair, ya, di sini di Mekah dan Madinah. Itulah, walaupun pada kenyataannya sampai di sini impian itu kadang-kadang hanya berapa persen bisa terlaksana, ya, karena ada faktor-faktor tertentu, tradisi dan beban pekerjaan dan yang paling penting adalah sikap dari mungkin pengguna di sini juga yang tidak memberikan keluasaan kesempatan untuk mimpi itu. Nah, kaitannya dengan ketenagakerjaan, betul bahwa Saudi ini juga di samping banyak meminta atau membutuhkan tenaga kerja informal atau pembantu rumah tangga di sektor perumahan, juga sebenarnya sini ada potensi pekerja formal, skill yang sangat dibutuhkan. Nah, ini sebenarnya yang saya harapkan itu sebanyak mungkin tenaga-tenaga skill di kita Indonesia itu untuk ke depan kalau mau prestasinya lebih baik, karirnya lebih bagus, harus meningkatkan di sisi itu bagaimana pekerja kita itu harus memulai dengan pembekalan, ya, dengan mengambil pada segmentasi tertentu, profesi tertentu, dengan apa spesifikasi itu yang dibutuhkan. Karena di sini tuh misalnya di sini dari sisi bangunan itu penting, misalnya dari arsitek itu penting juga, bagaimana sini bangunan sangat gencar sekali. Kemudian di mekanik, perminyakan, terus tenaga keterampilan eksterior perumahan, sekarang lagi juga dekorasi juga sini lagi kesan-kesannya peningkatan pembangunan wisata, itu sangat dibutuhkan. Kita punya tenaga skill itu, Pak? Punya skill itu, termasuk juga tenaga rumah sakit. Cuman kita lebih banyak mungkin mengincarnya ke perawat, padahal di sini dokter spesialis juga terbuka, ya, kesempatan untuk ya, tapi mungkin secara selari itu atau apa istilahnya, pendapatannya mungkin berbeda dengan Indonesia sini, karena dokter di sini itu kan pakainya gaji bulanan. Beda dengan Indonesia bisa praktek. Tapi tinggi juga, Pak, ya? Iya, tinggi, tapi kan dihitungnya kan bulanan. Iya. Kalau di Indonesia kan fix. Iya. Flat, Pak, ya, di sini. Iya, bisa praktek, sekali kunjungan, sekali injek, sekali obat juga ada tuh tambahan. Itu kelemahannya. Jadi maksudnya, Pak, tadi ada gambaran buat sektor lapangan pekerjaan, itu sangat terbuka luas di Saudi, Pak, ya. Luas, iya. Tapi ini pertanyaannya juga jadi menimbulkan pertanyaan, Pak. Nah, kenapa kita belum menyerap banyak tenaga kita, Pak, di sektor-sektor tadi disebutkan tadi? Kendalanya lagi-lagi bahasa. Iya, kendalanya lagi-lagi bahasa, karena untuk masuk ke sini itu perlu waktu khusus untuk kursus bahasa, walaupun semuanya kalau sudah masuk sini setahun 2 tahun biasanya sudah bisa lancar, bisa lancar, apalagi dengan modal yang misalnya mayoritas Indonesia umat Islam pernah belajar di madrasah lah, itu kan kalau huruf Arabnya itu memahami itu, yang buta huruf aja sampai sini bisa hidup gitu. Tapi yang kalau di sektor formal kan butuh bahasa asing selain Arab, Pak. Nah, iya, itu pasti. Nah, makanya kalau di tenaga sektor formal itu kan berarti skill, berarti pendidikan basicnya, kejuruan di ketika sekolah kejuruan, apakah tingkat SLTA apa di perguruan tinggi yang punya skill, misalnya tadi yang arsitek gitu ya, tenaga mekanik, pekapalan. Oke, Pak, sekarang maaf, Pak, saya potong ya. Itu dari sekian jenis pekerjaan itu, kira-kira kita dapat informasi ada lowongan di Indonesia buat kerja di sini, jalurnya kemana nih, Pak? Jadi sebenarnya di sini kita ada pasar. Salah satu tugas Atnaker itu juga bukan hanya melakukan pelayanan, pelindungan, pendampingan, tapi juga mungkin ada fungsi yang
yang khusus untuk Atnaker itu, makanya bukan atas tenaga kerja, tapi atas ketenagakerjaan. Jadi bukan hanya ngurusi tenaga kerja, tapi juga ketenagakerjaan apapun lebih luas, termasuk melakukan market atau pencarian ketenagakerjaan di semua sektor. Itu semuanya itu banyak dibutuhkan. Misalnya kayak peminyakan ini kan. Terus sekarang lagi dibutuhkan lagi meubiler. Rumah-rumahan unik seperti rumah-rumah kayu itu. Kemarin saya dapat permintaan untuk menunjang potensi wisata tadi, perlu rumah-rumahan etnik ya, rumah etnik. Jadi kan banyak juga kota-kota yang setiap kota itu mempunyai kekhasan dalam arsitektur rumah-rumah kuno, rumah-rumah kayu, mungkin kayunya bukan ya kayu di sini lah, bisa pakai kayu pelepah koma atau apa, itu bisa dikembangkan sebagai kembali kepada masa lalu. Itu menjadi tren di negara manapun, bagaimana supaya kita mengenang masa lalu, mengabadikan sebagai bahwa Saudi punya sejarah masa lalu, bagaimana rumah-rumah kuno itu sekarang yang dikembangkan di setiap destinasi wisata. Terus termasuk juga bebatuan, rumah-rumah batu, sehingga mencontoh atau membuat gambaran seperti rumah-rumah masa lalu. Kayak di sini kan ada rumah, di sini rumah model kayak rumah Najran, itu kan berbeda dengan rumah yang model Mekah. Model Mekah dia lebih punya ciri khas, ciri khas. Rumah Najran itu kan punya batu-batu yang kayak benteng. Kalau rumah Mekah kan jendelanya kayu yang menonjol gitu kan misalnya. Beda lagi dengan di wilayah misalnya di daerah Al-Juf, beda lagi dengan ada di Al-Qasim. Walaupun ada beberapa kesamaan, tapi dari sisi arsitekturnya itu beda. Yang juga sangat dibutuhkan sebenarnya. Nah itu Pak, yang sering kali ditanyakan, gimana teknisnya supaya misalnya kita tahu ada pekerjaan yang dibutuhkan di sini, kita di Indonesia teknisnya gimana itu supaya bisa masuk ke sini dan bekerja? Apakah daftar atau nanya ke PJTKI di Indonesia, atau kita harus searching di browsing internet, atau konsultasi ke Disnaker? Barangkali Disnaker buka bursa lowongan kerja gitu enggak, atau gimana? Enggak. Jadi beberapa tahun lalu itu salah satu program dari BNP2MI itu, dulu BNP2TK itu ada program namanya yang memanggil atau semua pengusaha-pengusaha dari Timur Tengah itu untuk dibawa ke Indonesia untuk melakukan semacam pendataan kebutuhan-kebutuhannya. Kita mengundang dengan pengelola tenaga kerja atau perusahaan-perusahaan PT KIS di Indonesia untuk melakukan semacam bursa gitu Pak ya? Iya, bursa ya. Jadi mereka didatangkan Pak ya? Didatangkan ke Jakarta. Dari Jakarta juga kemudian ke sini, kemudian saling sharing. Itu sudah dilakukan Pak? Sudah berjalan gitu. Cuman kendalanya dari beberapa tahun lalu itu karena semenjak ada moratorium, kemudian banyak pengusaha-pengusaha Saudi yang melakukan bursa itu, tapi kemudian kendalanya itu banyak disalahgunakan, ya kemudian dilarikan ke rumah tangga. Ya awalnya rekrutmen misalnya sebagai perawat, bagian servis, tapi karena di sini kekurangan tenaga rumahan, dikonvert gitu loh, dipindahkan. Dan itu terjadi kasus seperti itu. Jadi akhirnya pemerintah Indonesia sangat mesti hati-hati gitu loh ketika ada pembukaan rekrutmen permintaan tenaga kerja yang sebetulnya kita perlu ada pengetatan gitu loh, perlu seleksian. Walaupun ya memang tugas kita juga sih untuk memantau. Kadang-kadang kalau posisinya jauh kan kita nggak kepantau tuh. Walaupun beberapa itu sebagai kasus saja. Banyak suka sih ketika ada kita dari perusahaan PT KIS di Indonesia datang ke sini survei. Betul. Baru kemudian diadakan pendekatan, ada MOU, mengajukan kontrak ke pemerintah dan visa dan sebagainya. Itu ke depan masih ada nggak Pak bursa? Masih ada sebenarnya. Biasanya itu di akhir tahun tuh
BNP 2M itu melakukan itu. Oh, berarti kuncinya ke BNP PM. Iya. Mereka yang akan. Iya, karena itu kan bagian penempatan, bagian untuk mencari peluang-peluangnya. Kalau kita kan lebih ke regulasi, pengawasan sampai ke market itunya. Itu jadi. Ada pertanyaan lo dong? Cuman yang ini ya kadang-kadang yang kadang-kadang dipahami oleh warga Indonesia, warga Saudi khususnya. Mereka dengarnya kan Indonesia tutup. Gitu. Misalkan mereka pengen istilahnya pekerja formal ya. Cuma mereka tuh seperti mendengar informasi bahwa Indonesia tuh tutup katanya kan. Makanya kadang-kadang saya nawarin ya ke beberapa owner bisnis usaha di sini kadang-kadang sebetulnya untuk Indonesia masih terbuka untuk skill untuk formal gitu seperti itu. Tapi mereka menyangkanya kan Indonesia katanya itu sektor tutup. Kalau saya enggak, kalau yang tutup tuh untuk domestic worker, istilahnya untuk PRT dan juga untuk supir rumah yang itu seperti itu. Gimana Pak? Seperti itu emang kadang. Tanggapannya Pak? Nah itulah makanya perlunya sosialisasi supaya calon pencari tenaga kerja itu supaya komunikasi juga dengan dinas tenaga kerja setempat. Tuhan kita kan daerah Pak ya? Iya, di kabupaten provinsi itu kan ada. Silakan kok jangan hanya percaya kepada sponsor ya atau kaki tangan perusahaan yang masuk ke desa-desa, kampung-kampung. Apalagi kalau sudah dikasih iming-iming uang ya tanpa melalui verifikasi ke dinas tenaga kerja setempat. Itu kan makanya perlunya ketelitian. Itu yang banyak terjebak tuh di situ. Apalagi dengan iming gajinya misalnya 15 juta, misalnya di atas 3.000. Untuk kan kerjanya bagus di salon. Ternyata di sini di rumahan domestic worker. Nah itu makanya perlu adanya setelah mendapat informasi itu jangan langsung percaya, tapi koordinasi dengan dinas tenaga kerja setempat. Nah tadi dinas tenaga kerja setempat kan melakukan verifikasi atau klarifikasi kepada pemerintah pusat, tenaga kerja pusat itu kan, apakah betul apa tidak perusahaan ini statusnya aktif atau mendapat sanksi dan sebagainya harus jelas. Jangan hanya udah nyampe Saudi begitu ada masalah baru lapor ke kita. Ya kan, tapi awalnya tidak mau begitu saya kan nggak memastikan awal perjanjiannya sekian, kerjanya baik begini-begini, tapi nah juga saya perlu kejelian gitu loh. Tadi itu sempat disebutkan permasalahan tenaga kerja Pak ya. Nah di antara yang paling menonjol apa Pak yang dialami atau yang dirasakan pengalaman Pak Sadullah? Kebanyakan dan yang paling menonjol di Saudi permasalahan tenaga kerjaannya apa kasusnya nih? Kasusnya ya. Kasus itu kebanyakan soal gaji. Itu yang informal Pak atau yang formal? Seluruhnya? Yang hampir semua juga, tapi terutama yang informal ya, tapi di formal juga kebanyakan soal gaji. Karena mungkin apalagi kondisi mungkin juga ini pengaruh kepada kondisi ekonomi Saudi juga ya, sehingga mungkin penghasilan berkurang atau ekonominya yang pengguna atau majikan itu mengalami perubahan sehingga berdampak pada gaji kepada tenaga kerja. Tapi juga di sini juga ada sistem kafil juga sangat problem sini. Makanya pemerintah Indonesia ke depan itu kita sudah merencanakan sebuah program namanya One Channel System. Ya, One Channel System ini program yang melalui syarikah atau company itu kemudian penanggung jawabnya adalah syarikah. Jadi nanti antara syarikah dengan syarikah yang dikerjakan di rumah tapi melalui jam kerja di antar jemput. Tidak tinggal di perumahan. Sekarang udah berjalan kayak gitu Pak? Awalnya rencana kemarin bulan Maret itu, tapi kena corona ditunda bulan Desember. Tapi nggak tahu kondisi corona kayak bagaimana. Sebenarnya di Indonesia sudah mulai perekrutan. Setiap kabupaten kota itu udah mulai ada pasar kerja. Udah banyak daftar, tapi ada kendala itu. Kalau itu terjadi, sebenarnya itu bagus. Jadi kita menghindari sistem kafil. Karena sistem kafil itu banyak kelemahan, gitu kan. Karena
Dia pribadi Pak ya? Iya, otoritas kafil sangat dominan sekali, tidak bisa terjangkau oleh hukum, seolah-olah gitu ya. Tidak terjangkau oleh pihak yang berwenang. Iya, pihak yang berwenang. Ketika ada penanganan kasus juga kita susah untuk masuk ke sektor perumahan itu untuk menangani. Tapi kan itu udah jalan Pak, seperti sekarang ini syarikat-syarikat memberikan waktu apa? Menyewakan tenaga kerja untuk ke rumah-rumah penduduk jam per hari itu. Tapi itu masalah kan sepihak, itu kan. Oh itu belum. Iya itu kan hanya programnya dari program Saudi, bukan program Indonesia. Nah ini perlu ditahu ini. Iya. Pak Dudung udah tahu ini? Saya udah tahu. Udah tahu. Coba dijelasin lagi Pak, maksudnya sepihak dari pemerintah sini. Iya. Jadi yang sistem syarikat yang sekarang berjalan ini adalah program sepihak dari pemerintah sini. Khususnya tapi syarikahnya mungkin Pak. Apa? Khususnya syarikahnya. Iya, yang syarikah, yang syarikah ini kan perumahan kan? Iya. Syarikah yang terjadi perumahan. Karena di Indonesia kan masih moratorium. Sejak 10 tahun yang lalu moratorium. Sementara di sini kebutuhan tenaga kerja perumahan tinggi. Sehingga syarikah atau company di sini itu agent sini melakukan perekrutan ke Indonesia melalui program unprocedural. Iya, melalui sponsor, melalui PT-PT yang secara sembunyi-sembunyi. Jadi mereka ketika dikirim ke sini itu profesinya? Ya, ada yang memang pernah kerja, ada yang visanya visa cleaning service, ada yang visa perawat. Tapi begitu masuk sini sebagai ini yang dimaksud yang unprocedural itu Pak ya? Jadi dia hanya pekerjaannya A, tapi di lapangan nggak seperti ini. Iya. Tadi kan disinggung Pak masalah syarikat yang ada di sini yang menyalurkan tenaga kerja itu masih sepihak dari Saudi Pak ya. Iya. Nah, itu menjadi halangan atau menjadi kendala ya Pak bagi pemerintah kita ketika ada masalah Pak ya. Iya. Gimana Pak penjelasannya itu? Iya. Karena pihak syarikat yang melakukan rekrutmen untuk tenaga kerja perumahan yang sekarang ada ini tidak melalui pendaftaran resmi dari pemerintah Indonesia, sehingga kita tidak tahu kontrak kerjanya kayak apa. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah Indonesia. Nah ini jadi masalah. Ketika kerja di Saudi, dia tidak mempunyai PK yang terdaftar di KBRI, sehingga kita tidak punya datanya. Ini yang terjadi sekarang ini Pak? Iya sekarang ini. Yang mereka direkrut oleh syarikat-syarikat Istiqdam di Saudi. Nah sehingga kita kesulitan ketika ada masalah karena kita tidak punya kekuatan bargaining melalui PK. Nah PK ini kan penting sebagai ruh ya, sebagai nafas yang dikerjakan di PK. PK ini kan bisa menentukan A, B, Z sampai Z-nya tenaga kerja. Karena di PK kan jelas berapa gajinya, ya kan, job description-nya kayak apa, ya kan. KBRI nggak megang itu Pak? Nggak megang kalau syarikat. Kalau yang kerja formal atau yang sebelum kerja rumah tangganya sebelum waktu itu kan ada. Jadi misalnya kerjanya 8 jam, misalnya gitu. Tapi dipekerjakan lebih dari 8 jam, kita bisa pegang dong. Ini kita tarik dulu, kita tahan. Gajinya misalnya 500, tapi nyatanya cuma 1000, kita bisa tahan. Karena ada PK ini. Nah kalau itu yang saya katakan kita tidak punya PK karena PK bukan dikeluarkan oleh kita. Itu kan antar mereka saja. Nah itu kesulitannya. Sehingga ketika ada kasus dengan syarikat, kita nggak punya kekuatan untuk melakukan bargaining atau melakukan semacam tanda petik untuk negosiasi bagaimana memperbaiki pekerjaan. Paling kita hanya sebatas melaporkan kasus itu kepada pihak yang berwajib di Saudi, apakah kepolisian, sehingga kita pasif ya, bisa aktif iya. Bentuk-bentuknya nanti lainnya ke nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri di Saudi. Itu banter-banternya itu? Iya, itu pun prosesnya panjang gitu. Nah, sementara orang luar tahunya bahwa semua pekerja Indonesia itu yang di sini adalah sepengetahuan KBRI dan KBRI harus hadir. Nah, sepertinya kita punya kendala gitu. Yang penting nih buat LSM agar memahami bahwa keterbatasan KBRI atau pemerintah itu ternyata terkait dengan kebijakan status dari syarikat Pak ya, yang belum disepakati oleh pemerintah Indonesia. Syarikat yang sekarang berjalan ini masih sepihak Saudi dalam rekrutmen tenaga kerja
Bisa nggak dipahami nggak nih? Bisa dipahami. Jadi gini, sebetulnya memang menurut saya ya, jadi trik syarikat itu bahwasanya Indonesia itu tertutup untuk pengiriman domestic worker ya, itu kan jelas, itu untuk pembantu rumah tangga dan supir rumahan. Kemudian syarikat ini membuat trik ya, dia membuat visanya apa? Visa kerja formal, apa itu? Cleaning service. Jadi dan perawat. Jadi ngirim ke Indonesia tuh bukan visa untuk rumahan ya. Bukan bekerja domestik bukan ya? Bukan. Maka lolos. Makanya lolos masuk ke Arab Saudi karena visanya apa? Cleaning service dan perawat, gitu kan, seperti itu. Oke, Mas, poin saya dengan adanya kayak begini KBRI menjadi lemah posisinya. Jelas. Indonesia lemah. Sehingga kalau ada masalah di pihak syarikat yang merekrut, tidak ada sepengetahuan dan persetujuan dari pemerintah kita, Pak ya. Iya. Itu semuanya prosedurnya mereka lakukan secara Enggak bisa. Malah yang tidak transparan. KBRI itu tidak mudah mengakses syarikat-syarikat tersebut, tidak mudah. Beda kalau maaf ya, kalau dulu kata Pak Naker bilang kurang setuju dengan pola kapilan. Kalau menurut saya lebih setuju pola kapilan, tapi maktabnya, office-nya itu kantornya semua terkoordinasi dengan KBRI. Seperti itu. Oh, ini mazhab kafil, Pak. Ya, jadi kan gini, ada istilah syarikah istiqdam dan ada istilah maktab istiqdam. Ini istilah formal atau di pendapat opini nih? Ini untuk wacana. Kalau menurut saya gini, saya kenapa? Karena melihat mengacanya kepada yang dilakukan oleh Filipina. Syarikah apa? Ada syarikah istiqdam. Istiqdam dan syarikah? Ada maktab istiqdam. Maktab istiqdam. Bedanya apa ya? Apa bedanya? Kalau syarikah istiqdam itu company, formatnya jadi lebih besar daripada maktab istiqdam. Itu mereka bisa merekrut langsung ke Indonesia. Seperti itu. Terus maktab kalau istiqdam? Maktab istiqdam yang saya tahu itu harus melalui harus melalui embassy atau itu yang nggak ada kan sekarang moratorium itu? Iya, itu yang ditutup oleh pemerintah Indonesia waktu zaman yang diusulkan apa tadi? Menaker. Kalau misalkan format maktab istiqdam, itu pasti mereka itu harus PK itu melalui KBRI dan KBRI bisa menolak dan menerima. Iya. Kalau misalkan maktab ini ada kasus ya. Ya, tapi itu kan ditutup. Iya betul. Terus itu betul seperti itu. Jadi maksudnya pengen diusulkan dibuka kembali. Kalau misalkan itu format dulu kalau misalnya lebih baik. Karena apa yang sangat itu melihat dari Filipina itu seperti itu yang dia membuka juga untuk syarikah istiqdam. Tetapi maktab istiqdam tetap buka. Dan kalau ada kasus TKW Filipina, mereka menekannya kemana? Ke maktab istiqdam. Saya pikir Anda tidak bisa ngambil pembantu lagi kalau kasusnya belum bereskan. Dan akhirnya itu maktab itu tersebut dia beresin kasus dulu, udah beres, dilaporkan ke embassy, embassy clear, baru boleh ngambil lagi. Nah ini yang syarikah sekarang, kan tidak ada campur tangan KBRI, mereka langsung ke Indonesia. Ya tapi Pak Dudung, kita juga harus lihat background kenapa maktab istiqdam itu ditutup, Pak ya. Kenapa moratorium terjadi? Karena justru sistem itu yang ditutup. Gimana itu? Paham, saya sebetulnya emang gini ya. Saya kurang begitu paham. Jadi nanti waktu dulu maaf. Cuman gini, 2009, 2010. Ada beberapa aktivis juga ya, teman-teman kita dan juga ada yang lain. Lebih mengharapkan format lama. Lebih ya. Bentuk cara perekrutmennya yang lama. Tidak melalui syarikah. Yang sekarang berjalan, bukan one jadi channel itu ya. kafil pribadi dan yang tadi udah disebutkan kelemahannya sih sama Pak. Bukan one channel ya, bukan. Itu one channel itu adalah format baru yang diinisiasi oleh pemerintahan. Itu istilahnya B2B Pak ya, business to business ya dia. Yang format baru itu. Atau G2G? G bisa apa? Pemerintah. Antar syarikah. Di sini syarikah, di sana PJTKI organisasi gabungan PTKI itu yang abjad itu. Ya berarti B2B business to business. Iya. Tapi di bawah naungan pemerintah. Ya, yang saya harapkan mudah-mudahan KBRI Riyadh itu bisa mengakses. Soalnya yang saya tahu ke syarikah. Iya. Itu maksudnya. Itu kalau dilakukan one channel itu baru bisa. Mudah-mudahan one channel system. Iya. Kenapa? Yang syarikah istiqdam yang sekarang yang syarikah istilahnya banyak ya seperti itu. Emang ada beberapa orang yang bilang KBRI lemah, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang format syarikat sekarang ya, one channel kan belum. Udah dijelasin sih alasannya apa. Nah makanya mungkin mengacu dari pengalaman yang dulu dan kemudian yang syarikat yang sekarang, maka muncullah mungkin one channel. Ya kita sih sebagai teman-teman yang istilahnya kadang-kadang membantu pemerintah ya di KBRI khususnya ya, LSM gitu. Ya paling mengharapkan mungkin ini format yang mudah-mudahan bagus diharapkan seperti itu. Tapi nanti kalau
ternyata hasilnya sama dengan format syarikat yang sekarang, kita kurang suka. Format syarikat sekarang semua LSM kurang suka. Ya. Karena lemah posisinya ya. Lemah, pemerintah KBRI itu lemah untuk melakukan. Nah mudah-mudahan dengan format konvensional, mudah-mudahan kalau emang kita lihat 6 bulan katanya apa ya? Uji coba 6 bulan kan? Ya kemarin itu cuma karena ada kendala ini. Nanti kalau misalnya jadi Desember 6 bulan kan? Ya 6 bulan. Nanti mungkin ada evaluasi. Evaluasi tiap 3 bulan. Tiap 3 bulan seperti itu. Bulan. Jadi ini ada rencana pembukaan kapan Pak? Ini kan sudah Ya mulai rencana. kalau ini normal, rencananya kan awalnya kan Juli, kemudian diundur karena rencana itu di bulan Oktober di tahun ini Pak ya? Iya, tapi kayaknya kalau dilihat perkembangan coronanya masih belum reda ya? Belum selesai, ini mungkin akan ada kesepakatan lagi untuk ditunda. Gitu. Tapi menurut saya, One Channel ini merupakan alternatif terbaik lah ya. Iya, terbaik karena di situ kerjasamanya antara organisasi PPTKIS di Indonesia ya yang dimenangkan Abjati dengan di sini dengan syarikat. Jadi kerjasama mereka. Kita itu memantau sifatnya, memantau. Nah, sistemnya itu lumayan tertib kan nanti PT yang ditunjuk, yang ditetapkan dipilih oleh Abjati itu dengan syarikat yang dipilih oleh gabungan syarikat itu sudah ada PT dengan syarikatnya mengirimkan, nanti syarikat ini lah yang melakukan penempatan ke kafil-kafil. Tetapi kekuatan pengaturannya di syarikat. Kita pun kalau ada masalah tentang tenaga kerja dengan kafil, kita negunya syarikat. Misalnya gaji telat, kita negunya ke sini. Ini ada akses sekarang. Ya rasional banget sih. Iya, MOU-nya ada akses sekarang. Jadi kita nggak ngejar kafilnya. Benar. Gaji telat dan PM itu dibekali HP, dia tinggal di mes syarikat, pagi diantar, sore dijemput, tidak nginep kecuali yang statusnya babysitter dengan apa? Security Pak? Bukan apa yang manula itu. Ya, itu namanya babysitter lah, masuk babysitter ya. Tapi yang orang tua. caregiver kalau bahasa. Apa? Bahasa Inggrisnya caregiver. Ya caregiver. Jadi ada beberapa status untuk tukang cuci. Iya, saya pernah baca itu. 7 Pak ya kalau nggak salah. Tukang cuci. Apa? Tukang cuci. Ya. Cuci aja dia kerjanya ya. Dia bagi membantu rumah tangga itu tapi khusus ya. Babysitter, tukang kebun, supir ya, rumah tangga. Terus yang caregiver tadi. Ada 2 lagi kayaknya. Yang jelas bahwa itu nanti di Jakarta itu diseleksi, melakukan pelatihan sesuai dengan profesi dan masing-masing. dikeluarkan sertifikat. Mantap. Sertifikat. Jadi dia ketika sertifikatnya itu sebagai babysitter, maka dia harus kerja seperti itu. Kerja seperti itu, tidak boleh kerja yang lain. Kalau selama ini kan begitu rumah tangga semuanya diambil. Jadi yang dimaksud One Channel apa namanya Pak? One Channel System. One Channel seperti itu Pak ya? Iya. Atau dalam bahasa Indonesia SPSK. SPSK. Iya. Sistem Penempatan satu kanal. Jadi ketika dia punya sertifikat mencuci, nggak boleh kerja di bagian lain Pak ya? Nggak boleh bagian lain. Mantap itu Pak Dong. Kalau kafil kan nggak jelas, dia mau kerja apa saja bebas. Dan dia dipegang ATM. Jadi misalnya dalam tiap akhir bulan harus ada gaji. Begitu gaji nggak muncul, dia bisa mogok, bisa nggak datang. Jadi kan lebih tertib tuh. Bisa mogok. Dan dia setiap seminggu dapat libur 1 hari. Oh, itu udah ditetapkan di udah PK ditetapkan. Pak ya? Kalaupun kerja dihitung lembur. Overtime. Overtime gitu loh. Dalam sebulan ada libur 1 hari lagi. Saya jadi ingat Pak, itu kan sebenarnya sudah digodok dan sudah selesai ya undang-undang rancangannya. Iya sudah. Cuma sudah ada implementasinya belum. Ya, karena tadi itu kendala. Terhambat corona ya. Iya, ditanya diuji cobakan untuk 6 bulan, tiap 3 bulan ada evaluasi. Ya, oke. Nah, evaluasi itu untuk diputuskan 6 bulan apakah diperpanjang apa tidak. Jadi per 6 bulan kontraknya itu. Sebenarnya itu lebih agak terpantau dan sangat Pak. Sangat iya. Nah, yang lebih menarik lagi tadi itu soal gaji gitu ya. Kalau nanti misalnya dari kafil itu telat, kita bisa nagihnya ke syarikat. Ya. Dan kita punya kekuatan Pak ya? Iya, punya kekuatan hukum. Ketika ada kasus kekerasan, kasus pelecehan, atau kasus apapun, nanti syarikat yang memberikan sanksi kepada itu terserah. Nah, nanti sebagai catatan kita bahwa syarikat blacklist, ini, Pak. Iya, kita catatan tidak boleh perpanjang.
enak gitu. Ya, lebih tepat. Dan itu ada payung hukumnya, ada Pak, payung hukumnya. Jadi kita bisa memantau. Kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi sebenarnya ini banyak yang nggak tahu nih bahwa sekarang syarikat itu memang posisinya seperti itu, Pak ya. Bukan atas persetujuan, atas pengetahuan pihak pemerintah kedatangan mereka itu. Atau artinya pekerjaan yang mereka jalani itu tidak sesuai dengan unprosedural, prosedurnya tidak sesuai dengan prosedur karena tidak melalui proses resmi di Indonesianya gitu loh. Oke. Ini memang kompleks ya masalahnya ya, karena yang di lapangan kita melihat apapun masalahnya KBRI harus menuntaskan. Iya. Terus LSM harus melaporkan dan memberikan publikasi. Penekanan juga. Nah, Stres juga. Ya. Jadi perlu ada pemahaman seperti ini sangat penting banget, Pak. Ya, saya juga kepada teman-teman LSM ya, itu teman-teman kita semua tujuannya sama dalam rangka untuk menyelamatkan, membantu melindungi saudara kita ya yang kurang beruntung. Ayo mari kita kerjasama dengan kami dan KBRI bagaimana cara menyelesaikan para pekerja migran kita itu. Jadi ketika salah satu contohnya, ketika ada pengaduan kasus kepada teman-teman LSM, kepada teman ormas atau pekerja migran yang lainnya, silakan secepatnya mengadu kepada kami dengan data yang lengkap tentunya ya. Paling nggak nama, nomor teleponnya, nama majikannya, nomor telepon majikan, alamatnya, paling nggak itu. Kalau lebih lengkap lagi tentu mungkin dilampiri dengan paspor, iqomah, ya terus untuk memudahkan melacak, terutama nomor telepon yang paling penting itu, jadi lebih mudah dimanapun. Jangan tolong kalau bisa jangan langsung diekspos ke medsos ya, ke media sosial atau dipublish di media massa. Dari Facebook kemudian dikutip oleh media online lain seolah-olah itu menjadi kasus besar, padahal kadang-kadang kasus tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya kasus ada yang mukanya berdarah seolah dipukuli oleh majikan, tapi ternyata cuma mimisen. Nah itu kan terjadi, Pak, itu, Pak? Terjadi itu, hanya cuma mimisen. Nah begitu berita itu muncul ke Facebook, ke media online bahwa seorang TKW kemudian babak belur dipukuli majikan sampai berdarah. Kemudian dibaca oleh keluarganya TKI, oleh TKW keluarganya itu kan shock. Kalau ibunya udah tua entah bisa jadi shocknya kemudian pingsan dan naudzubillah kan berdampaknya besar, Pak, mana-mana. Suaminya seolah kita tidak hadir dan melindungi. Nah, belum lagi para LSM di tanah air. Iya, kemudian belum lagi nanti LSM di daerahnya kemudian melakukan mendatangi kepada keluarganya, membantu seolah-olah tapi punya maksud lain misalnya, ya mohon maaf. Nah, akan lebih baik kalau memang tujuannya ingin menyelamatkan, silahkan saja kita. Jangan di-bold up karena yang bersangkutan ini, TKW ini pengen diselamatkan, bukan disebarkan aibnya, masalahnya. Itu yang jadi catatan. Mohon dengan sangat kepada para teman-teman LSM, teman-teman semua, karena saya juga dulu aktivis, saya juga aktif LSM. Saya kenal dengan teman-teman semua ini, saya paham. Tapi tolong caranya supaya mengena. Jangan hanya kemudian seolah semakin banyak aduan, semakin banyak memblow up kasus jadi kebanggaan. Justru kita mengurangi, meredam sekecil mungkin kasus-kasus itu bisa cepat diselesaikan. Memang kita ini bukan Superman yang bisa menyelesaikan dengan semua cepat. Masalah, Untuk informasi saja, kasus di KBRI ini ribuan yang masuk ke kita. Kita punya staf tenaga kerja ada 13, di konsuler ada sekitar 11. Itu masing-masing staf itu minimal menangani 300 sampai 400 kasus. Dari sekian tahun yang masih kepending masih ada berapa persen. Jadi kita melakukan pemilahan mana yang prioritas yang kaitannya dengan nyawa, kaitannya dengan fisik, nah baru yang gaji-gaji, yang pemulangan dan sebagainya. Jadi ya mohon maklum, bukan kami tidak merespon, kami pasti merespon, tapi kita melakukan prioritasnya itu tadi. Cuman kadang-kadang LSM, teman-teman pengadu, keluarga atau siapapun kadang kok nggak ada respon, nggak tidak lanjuti. Ya kan tidak bisa hari ini ngadu besok selesai. Kadang-kadang kita juga kendala di lapangan, kafenya sudah dihubungi, ya misalnya kasus pengadilan disidangkan, majikan tidak datang, begitu majikan datang bulan depan hakimnya sakit. Jadi emang banyak sesuatu yang di balik layar, Pak, kompleks. Iya kan, begitu lengkap, kasus majikannya ada, pekerjaannya ada,
kasusnya juga dokumennya nggak ke bawah kadang. Iya pernah itu kita dari Riyadh datang kunjungan ke sebuah kota misalnya ribuan kilo Pak ya? Iya di Sakaka, di Jauf, di Al-Jauf. Nyampe sana untuk sidang, ternyata tiba-tiba kendala itu diundur bulan depan. Nah, di bulan depan kan si TKW kan balik ke penampungan seolah-olah nggak diselesaikan. Orang tua gimana belum selesai, keluarganya ngadu. Padahal kita juga pengen cepet. Nah, kita juga teman-teman juga harus memahami bahwa sistem penegakan hukum paling sini juga ada kendala tadi seperti itu gitu loh. Ini juga yang menjadi hambatan kita. Belum lagi kalau ada pengaduan, Pak, anak saya atau istri saya di rumah majikan di kekerasan, tolong dijemput. Nggak bisa begitu saja jemput. Di sini kita jangankan masuk ke rumah. Ya, ada yang di depan paham, rumah, di depan rumah majikan aja. Kalau majikan yang telepon polisi, kita ditangkap. Ada dulu. Iya ditangkap. Dulu ada diplomat kalau nggak salah yang dideportasikan seperti itu. Jadi kita nggak bisa seenaknya Pak langsung membantu atau menolong. Kalau saya sih pengennya pengaduan hari ini jam itu juga bisa selesai, paling nggak besoknya. Tapi kendala di sini tradisinya nggak bisa begitu. Nggak sama kondisi dengan Indonesia. Sama gitu loh. Belum yang soal gaji. Kadang-kadang dijanjiin bukroh. Ya istilahnya apa tuh? Bukroh Ba'den BBM, bukroh Ba'den Malis. Itu yang kita harus pahami janji. Ya tahulah di mana-mana mungkin dia pengen mengenakan kita basa-basi gitu loh. Udah besok, bulan depan, tapi nyatanya ya itulah problem-problem yang Oke Pak, kita break dulu Pak. Nah, ini sudah jam berapa nih? Udah mau jam 12. 10 menit lagi lah Pak. Kita mau season terakhir ini saya pengen tanya Pak. Kadang ada yang unik nih dari tenaga kerja kita yang ada di Saudi ini. Keunikan ini bisa terjadi misalnya dia punya kelebihan atau punya sesuatu yang luar biasa, yang unik, yang nggak didapatin di pekerja pada umumnya. Boleh cerita Pak pengalamannya Pak? Ya ini yang memang selama ini kita tahunya bahwa pekerja di Saudi itu banyak susahnya, kasus-kasus pelecehan, tapi juga ada sisi baiknya. Saya tidak menutup mata bahwa banyak kejadian, banyak hal misalnya ada yang majikannya kafenya baik sekali, si pekerja TKW itu anaknya dibiayain sekolah sampai perguruan tinggi, orang tuanya dihajikan, di kampungnya dibangunkan masjid, iya, terus yang punya pondok dibangunkan madrasah, pondoknya dibangunkan rumah, ada itu beberapa itu yang sukses, bahkan ketika dia udah masa tua, anaknya yang mengganti ibunya bekerja, diwariskan turun-temurun gitu loh. Saking percaya juga Pak ya? Percayanya dengan Indonesia itu. Bahkan misalnya kadang ya dikawin juga gitu kan. Dan memang ada banyak Pak ya? Iya, itu salah satunya. Terus ada juga yang kemarin ini ada yang naik juga. Biasanya itu majikan itu tidak mau menggaji, tidak mau memulangkan TKW yang sudah betah. Tapi kemarin ada pengaduan dari majikan menelpon kepada kami, Bapak KBRI tolong dong, ini pembantu saya udah 15 tahun nggak pulang-pulang, suruh pulang tidak mau, tolong dijemput. Itu yang pengen pulangin iya, malah majikannya sudah 15 tahun dia nggak mau pulang, nggak tahu alasannya apa, mungkin nggak betah dengan majikan, dipaksa pulang malah si TK-nya nangis. Iya kenapa Bapak, kenapa kok saya dipulangin, saya betah di sini, kamu udah lama di sini, sampai akhirnya meminta kami untuk menjemput. Kami terpaksa membentuk tim dengan pihak staf kami dengan bapak kepolisian atas menjemput, merayu, membujuk iya PMI kita, TKW kita supaya mau pulang. Sampai ini uangnya selama 15 tahun utuh. Masya Allah. Dia gini geleng-geleng nggak mau pulang. Itu yang menarik juga. Bahkan pernah saya beberapa bulan yang lalu ada TKW yang masih gadis, berangkatnya sampai usia 60, belum nikah di sini, dia nggak mau pulang. Pak, saya mau minta izin apa Bu? Mau pulang? Bukan, saya ini bekerja dari sejak sama ibunya udah meninggal ke anaknya, anaknya cucu, sekarang ngasuh cucunya, tapi saya nggak mau pulang. Saya minta izin, saya pengen meninggal di sini saja. Kenapa Ibu nggak punya anak? Saya nggak dari gadis di sini, saya belum nikah. Terus ngapain saya juga pulang? Saya nggak punya suami, ibu saya sudah nggak ada.
paling saya hanya membantu adik saya, kakak saya, ponakan gitu kan. Jadi seolah dia hidup tuh buat apa gitu. Mendingan saya mengabdi di sama keluarga majikan saya di sini, anaknya dong gitu. Nah ini ada yang naik lagi. Saya kemarin ke HIL ya. Ke HIL itu ada tenaga kerja kita laki-laki yang kerja di orang Syria, membuat interior dari granit, wastafel, kitchen set gitu ya, dari granit itu. Dia luar biasa, kerjanya bagus. Nah, tapi kemudian setelah dia maju, dia keluar membangun usaha sendiri dari interior rumah granit itu, bikin wastafel dan sebagainya itu. Dan dia sukses, dia bisa mengajak tetangganya, saudaranya ke sini 4 orang. Satu orang digaji 2.200, yang lama, yang barunya itu 1.600. Jadi bos dia Pak ya? Jadi bos dia itu. Saya tanya, kamu sebulan dapat berapa sisanya? Ya alhamdulillah Pak, bisa menyisakan itu minimal 5.500. Ya itu luar biasa. Bos saya kan berapa puluh juta itu? 10 juta ke atas Pak? Iya kan, 20-an lebih Pak. Iya kan? Kursnya 39 ya? Iya itu. Nah itu luar biasa. Dan dia pun kerjaannya juga nggak pernah berhenti. Borongannya dari untuk 5 bulan ke depan tuh sudah penuh itu. Antrian orang untuk memborong rumah itu. Demand-nya tinggi. Iya. Jadi satu rumah dia interior dipasangin dia semua, termasuk membuat langit-langit yang bentuk rumah-rumah orang Saudi unik gitu itu yang model-model kayak orang kita banyak terkenal gitu untuk dekorasi itu orang kita terkenal membuat joglo-joglo kayak gitu, itu banyak gitu. Dan itu kalau bisa itu banyak dibutuhkan. Silakan kepada teman-teman yang mau bekerja punya skill seperti itu luar biasa. Nah ini yang terakhir lagi, saya masih di HIL juga, ada temen seorang dokter saraf. Tapi dokter saraf ini lucu ini. Dia masuk Saudi lewat visa clean service. Dia kerja di rumah sakit sebagai clean service, tapi dia selama bekerja di rumah sakit ini mengamati bagaimana sistem kerja di sini, sistem pelanggan di sini, bla bla bla, pasien. Nah, dia kemudian di rumah membuka praktek mijit saraf, yang punya penyakit kecetit atau yang stroke, yang nggak bisa jalan, yang nggak bisa ngomong, yang apa ininya bergeser gitu kan, bayi-bayi yang susah untuk ngomongnya, berjalannya. Dia kemudian dengan keterampilan tangannya, dia juga punya ramuan. Sebenarnya ramuannya sederhana, itu minyak GPO tapi diracik dengan minyak racikan dia. Itulah yang menjadi kelebihan dan berkhasiat Pak. Iya berkhasiat, dan akhirnya dia membuka praktek sendiri. Cuma di sini kan nggak boleh mempraktek, dokter praktek kan tidak boleh, sehingga dia mengemasnya dengan pijit. Jadi massage itu ya, pijit di itu, dan dia bahkan sudah menyewa ruko dan membayar kafilnya 20.000 rial per bulan. Per bulan setor per bulan. Membayar kafilnya malah dibayar, bukan dibayar. Biasanya kita dibayar paling tinggal 5.000. Ini membayar kafilnya 20.000, dan dia punya karyawan cewek orang Saudi sebagai tenaga istiqbal, resepsionis untuk menjadwal pasien itu. Dan juga sewa senilai 20.000. Jadi dia sebulan mengeluarkan pengeluaran itu 40.000 rial. Saya tanya, kamu dapat berapa sebulan? Saya sehari itu Pak dapat pasien minimal 50 orang. Satu orang itu dipijat cuman nggak lama, 4 jam, 15 menit. Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore, jam 5 pagi loh, subuh. Buka itu ya. Cuman hanya 50 orang, dan hari Jumat libur. Dan 1 bulan bisa menghasilkan mendapatkan penghasilan 150.000 rial. Dipotong pengeluaran 40.000, jadi dia masih save, masih nyimpen 110.000 rial. Itu luar biasa. 10 itu berapa juta itu? 400 jutaan, hampir setengah miliar. Itu orang mana Pak? Nah ini orang mana ini? Orang Kuningan, tetangga saya juga. Itu berarti. Ya iya Pak ya. Iya. Insyaallah dari HIL itu. Itu. Sekalian terapi ke sana, pijitin apa gitu. Dan katanya orang Indonesia gratis Pak. Kalau Indonesia kan dia ingin berbagi syukuran, tasyakuran, jadi
kalau untuk ini, tapi kalau Saudi di Taif ya 200 sampai 300 riyal. Mantap. Jadi ini salah satu keunikan juga dari saya tidak untuk maju ke bahwa di sini juga banyak kelebihan kedematan orang Saudi juga baik sekali, yang baik ya terutama gitu kan. Tapi yang sisi lain juga banyak cerita itu jelas lah. Nah, tapi yang kelebihan keunikan dari TKI kita juga banyak yang sukses berhasil, dan ini yang kita harapkan tuh profil-profil seperti ini. Saya sangat bangga dan tuh senang sekali jika kayak gini sangat dibutuhkan, sampai dia nggak bisa libur pulang karena jadwalnya sudah padat. Bahkan pelanggan mereka, pasiennya itu adalah pejabat para pejabat di pemerintahan Saudi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat, sehingga dia ya tentulah dari sisi keamanan bisa ya banyak rekan, banyak wasto. Banyak waktu. Saya sudah berkunjung ke sana, saya pernah mencoba gitu loh, berobat dan berasa gitu, alhamdulillah gitu. Dan memang perlu terapi. Banyak. Saya tanya apa salah satu yang membanggakan kamu keberhasilan menyembuhkan orang? Kata dia, saya sudah mencatat Pak, terutama yang penyakit stroke yang membawa kursi roda datangnya dan pulangnya bisa sembuh itu ada 470-an orang. Masya Allah. Yang bisa sembuh dari stroke-nya, yang datang bawa kursi roda, pulang tidak bawa kursi roda, dari minimal terapi sama dia 2 kali sampai 3 kali gitu loh. Belum yang bayi katanya yang susah jalan, yang susah ngomong, itu udah ratusan. Ini menurut saya kebanggaan luar biasa, kebanggaan bagi kita bahwa memang tenaga-tenaga seperti terapis, bekam, pijit itu memang Indonesia di sini sangat dikenal, sangat dikenal karena punya keahlian. Ya, keahlian cara mijitnya, cara pelayanannya juga lembut. Itu yang sangat disukai. Orang sini kan tahu sih kalau yang kecok kan maksudnya kasar lah. Nah, Indonesia itu beda, jadi punya ada seninya, menjiwai, gitu ya. Menjiwai, itu yang disukai orang sini tuh. Makanya kalau pijit Indonesia, laku sekali. Percaya Pak ya? Percaya gitu loh. Termasuk yang untuk salon perempuan juga sangat disukai karena bisa telaten, bisa merias, bagaimana mengolah rambut, bagaimana make up dan sebagainya, itu sangat dikenal di sini. Terutama yang butik-butik pakaian kayak bikin gaun, baju pengantin itu, ya penjahit itu juga sangat dikenal Indonesia itu. Ini potensi Pak ya buat potensi kita. Itu yang kayak gini-gini yang skill seperti ini bisa nggak lama itu khusus menjahit, khusus rias atau pijit itu ada di secara alami banyak, kita punya bakat-bakat ini Bu. Iya, yang penting nanti punya sertifikat, misalnya sertifikat jahit, sertifikat pijat, sertifikat bekam. Itu di sini kalau yang kayak gitu sangat mahal dari dihargai, karena nanti akan disesuaikan dengan di muadalah sertifikatnya itu dengan kementerian di sini. Misalnya bekam dengan Kementerian Kesehatan di sini bisa disesuaikan itu. Apalagi kalau TKI sebut betul-betul seorang muslim yang soleh, mijitnya sambil doa gitu kan, itu sangat dikagumi itu. Seperti yang terjadi di daerah Najran, ada namanya Pak Haji Saroni dari Banten itu, kalau mau mijit itu Pak harus baca doa seperti ini, baca doanya, baca sholawat, baca apa, kalau enggak nanti Bapak enggak mendapatkan. Jadi tausiah juga. Iya, ada tausiahnya itu. Masya Allah. Itu sangat dipercaya sekali itu. Jadi hal-hal kayak begitu ini menarik itu. Sampai dia dipercaya, dikasih sama majikan kafilnya itu, dikasih mobil, dikasih rumah tempat tinggal, malah boleh nikah lagi di sini, dibiayain. Off the record nih Pak. Kebetulan istri di kampungnya udah meninggal. Oh, ya nggak apa-apa sih. Dibiayain di sininya gitu loh. Itu yang terjadi di Najran. Saya berkunjung ke sana, alhamdulillah jadi banyak sebenarnya mumayizat undercover Pak. Iya, undercover. Kan emang padahal kan mungkin tapi emang untuk Atnaker sendiri semua wilayah Saudi berarti ya, wilayah cakupan kerjanya. Enggak mesti hanya wilayah KBRI aja. Wilayah KBRI aja kalau yang di Riyadh. Kalau yang Jeddah ya. Najran maksudnya Najran masuk KBRI. Riyadh itu. Termasuk Hail ya? Iya, Hail. Luas banget KBRI itu. Iya, jadi itu timur kan paling luas. Jadi Riyadh itu sampai Najran, dari Najran yang di selatan sampai ke utaranya sampai Al-Sakaka. Perbatasan Jordan. Iya, ke ini Dammam,
sampai ke yang perbatasan daerah Muzahmiyah itu dari pokoknya dari Jordan ke Yaman, iya. dari Jeddah ke timur ini. Ya, perbatasan Mekah itu apa perbatasan yang sebelum Taif itu? Majamaah atau Zulm, pokoknya daerah sana lah. Iya, situ tuh daerah Zulm, Pak. Iya. Oke Pak, terima kasih banyak. Ini kesempatan yang berharga. Mudah-mudahan bisa saya edit sebaik mungkin sehingga bermanfaat ya buat teman-teman yang akan nonton di YouTube TKI Saudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.